Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Pada pemilu tahun 2019, terjadi pembelahan rakyat ke dalam dua kelompok partai pendukung calon presiden Indonesia. Dan bahkan menyebabkan terbunuhnya 12 orang dari pendukung partai oposisi. Di negara Islam Pakistan dan beberapa negara lainnya, juga sering terjadi pembunuhan di antara anggota partai dan pendukung partai. Dan itu karena rakyat terbelah ke dalam partai-partai dengan kepentingan anggota partai dan tujuan partai yang berbeda dengan kepentingan dari seluruh rakyat provinsi dan tujuan negara. Akibat pembelahan rakyat tersebut di Indonesia pada tahun 2019, maka muncullah ide dari beberapa ketua umum partai di Indonesia untuk melarang politik identitas berdasarkan agama dan etnis. Padahal nama partai juga identitas untuk peserta pemilu yang bisa menyebabkan pembelahan rakyat dan saling bunuh di antara anggota partai dalam mewujudkan ideologi masing-masing partai, atau memperebutkan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Di Amerika Serikat juga terjadi pembelahan rakyat dari pertentangan di antara Partai Demokrat yang condong liberal dan Partai Republik yang condong konservatif. Dan itu terlihat pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, ketika Donald Trump berhadapan dengan Joe Biden, sehingga menyebabkan 4 orang terbunuh. Dan bahkan pada abad 20 yang lalu, di Amerika Serikat, jika sepasang kekasih mempunyai partai yang berbeda, maka mereka tidak mau menikah. Dan itu terlihat seperti perkawinan beda agama di Indonesia. Di beberapa negara juga terjadi pembelahan rakyat, yaitu di antara partai oposisi yang ingin mewujudkan demokrasi dan partai pendukung petahana yang sedang berkuasa. Biasanya demokrasi yang dibayangkan oleh mereka adalah kebebasan dari dua pihak yang berlawanan dalam memilih presiden atau gubernur yang diinginkan oleh masing-masing mereka. Misalnya, jika partai baik menang dalam pemilu, maka hukum menjadi baik dan rakyat bisa menjadi makmur. Dan jika partai jahat menang dalam pemilu, maka hukum menjadi jahat dan rakyat tidak bisa menjadi makmur. Padahal pemilihan presiden atau gubernur tidak ditentukan oleh seluruh rakyat yang bisa berperan dalam mencapai rakyat adil dan makmur, tetapi oleh partai-partai politik. Sehingga para pengusaha swasta dengan uangnya bisa menentukan presiden atau gubernur yang akan menguntungkan mereka untuk terpilih. Dan mereka juga mau berebut untuk menjadi anggota DPR. Dan akibatnya, mereka bisa membuat undang-undang yang menguntungkan para pengusaha swasta dan merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Dan demokrasi seperti itu tentu tidak akan mewujudkan rakyat adil dan makmur, seperti yang dibayangkan oleh mereka. Perlu Anda ketahui bahwa negara-negara asing sering ikut mempengaruhi presiden yang akan terpilih dalam demokrasi dengan sistem partai pada negara tertentu, seperti yang terjadi di Turki dan Mesir. Bahkan pengaruhnya sampai kepada kudeta militer. Para ketua umum partai mengira bahwa perpecahan terjadi karena politik identitas berdasarkan agama dan etnis. Padahal perpecahan terjadi karena ada setan, partai-partai, dan negara bodoh. Yaitu setan menyuruh anggota partai dan para pengusaha berbuat jahat dengan membuat undang-undang yang berlawanan dengan agama atau mencaplok sumber-sumber ekonomi milik seluruh rakyat provinsi dan negara. Sedangkan negara bodoh membiarkan mereka membuat undang-undang yang berlawanan dengan agama atau mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan anggota partai atau pendukung partai. Akibatnya, orang-orang jahat dengan orang-orang baik saling berlawanan, atau orang-orang jahat dengan orang-orang jahat saling bertengkar,
untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang seharusnya menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Jika orang-orang jahat dengan orang-orang jahat sepakat untuk saling berbagi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi, maka tentu perlawanan abadi terjadi di antara orang-orang jahat dari kelompok partai dengan orang-orang baik dari kelompok agama. Kecuali agama dilarang oleh kelompok partai. Dan posisi negara seharusnya menolak orang-orang jahat untuk menjadi pemimpin negara dan pejabat pemerintah yang akan mengelola negara. Agar tentara dan polisi wajib mendukung seluruh orang-orang baik yang akan menghentikan perbuatan dari pemimpin negara dan pejabat pemerintah yang merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Jika DPR tidak mau memberhentikan pemimpin yang telah mengkhianati konstitusi negara dan sumpah jabatannya tersebut. Saya berpendapat bahwa semua partai politik diharamkan pada negara yang baik dan mayoritas rakyatnya baik karena 11 alasan yang berikut ini. 1. Agama Islam melarang semua partai politik karena para anggota partai politik mempunyai agama dan ideologi yang berbeda-beda, sehingga undang-undang yang akan dihasilkan juga berbeda-beda dan tidak bisa sinkron kepada cita-cita negara. Dan akibatnya, negara gagal dalam mencapai cita-cita negara dan bahkan negara menjauhi rakyat adil dan makmur sesudah umur partai politik mencapai 12 tahun di Indonesia. Perbedaan partai politik bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Dan bahkan ada para anggota partai yang alergi kepada pendapat dari partai lain. Kemudian menolak pendapat dari anggota partai tersebut. Padahal pendapat dari anggota partai tersebut bisa membawa negara kepada rakyat adil dan makmur. Sehingga akhirnya semua partai politik tidak mau menempuh jalan menuju rakyat adil dan makmur. Karena para pengusaha yang menjadi anggota pada semua partai politik akan diuntungkan jika negara membiarkan para pengusaha mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Sikap semua partai politik yang tidak mau menempuh cita-cita negara atau tujuan bersama dari semua rakyat di setiap provinsi tersebut bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang berujung kepada saling bunuh. Dan bahkan saya pernah melihat berita di YouTube bahwa ada kelompok jenderal yang mendukung Jokowi dan kelompok jenderal yang mendukung Prabowo. Tetapi tidak ada disebut kelompok jenderal yang ingin mewujudkan tercapainya cita-cita negara. Perpecahan dalam masyarakat terlihat juga dari jika partai jahat menang dalam pemilu, maka hukum menjadi jahat dan negara menjadi tidak berdaulat secara ekonomi dan hukum. Dan jika partai baik menang dalam pemilu, maka hukum mungkin menjadi baik dan negara mungkin menjadi berdaulat secara ekonomi dan hukum. Keberadaan partai-partai bertentangan dengan ajaran sinkronisme baik, sehingga menyebabkan kekacauan dan kegaduhan dalam masyarakat. Dan akhirnya pemerintah menyikapinya dengan menggunakan senjata dan penangkapan. Padahal guna senjata dalam agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan membuat orang-orang baik berkuasa. Tetapi ketika ada partai-partai, maka orang-orang jahat dan punya banyak uang dari hasil korupsi sering menjadi penguasa. Dan akibatnya mereka bisa membuat hukum dan undang-undang untuk membungkam keadilan dan merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Ayat-ayat Quran yang mendukung pernyataan tersebut di atas tertulis dalam surat Ar-Rum ayat 31-32 berikut ini. Bertobatlah kepada Allah dan takutlah kepadanya dan dirikanlah salat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya atau hukum negaranya. Dan mereka menjadi beberapa mazhab atau partai. Setiap mazhab atau partai bergembira ria dengan apa yang ada di sisi mereka.
kata agama dalam surat Ar-Rum ayat 32 tersebut bisa berhubungan dengan kata hukum. Dan itu terlihat pada surat Yusuf ayat 40 ditambah akhir surat At-Taubah ayat 87 yang berikut ini. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak mengabdi kecuali kepadanya. Itulah agama yang otonom. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka mereka tidak mengerti. Jika agama Islam melarang semua partai politik untuk menghindari rakyat yang terbelah dan mencegah pembajakan negara oleh pengusaha swasta dalam negeri dan asing, maka calon anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi yang bisa berperan secara efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Seperti yang tertulis dan diamanatkan pada alinea kedua dan 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan di atas tertulis pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis atau MPR, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Dan bila dikatakan tampillah, maka tampillah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari setiap provinsi di antara kamu. Dan Allah Maha mengabarkan apapun yang kamu kerjakan. Saya berpendapat bahwa 19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi tersebut di atas bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Karena mereka diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan merekalah yang memiliki hak dan kewajiban dalam membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara untuk seluruh rakyat dari semua provinsi di Indonesia. Karena mereka merupakan subjek hukum primer dan merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga mereka bisa dianggap memenuhi pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika semua anggota DPR ditambah dengan semua gubernur di Indonesia, maka itulah yang disebut seluruh anggota MPR. Dan merekalah yang pantas memilih presiden secara demokratis atau musyawarah. Karena mereka mewakili seluruh rakyat provinsi dan seluruh pemerintah provinsi di negara Indonesia. Jika presiden dipilih oleh MPR, sesudah beberapa calon diuji dengan debat-debat di TV, maka negara harus menyediakan tempat pelatihan untuk setiap orang dari setiap provinsi yang ingin mengabdi kepada negara dengan menjadi presiden, menteri, dan anggota MPR. Dan jika seseorang belum mengikuti pelatihan tersebut, maka dia belum memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau menteri yang bertugas untuk mencapai cita-cita negara dan tujuan membentuk pemerintah negara, yaitu dengan melaksanakan undang-undang dan repelita yang diusulkan oleh DPR, diolah oleh Bappenas, dan disahkan oleh DPR. Pengalaman Indonesia menyadarkan bahwa jika presiden memerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan repelita, maka akibat perbuatannya merugikan kesejahteraan dari seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Kecuali ada yang berani membatalkan banyak pasal dan undang-undang yang telah dibuat oleh para menteri dari presiden yang bersangkutan bersama anggota DPR. Jika Anda berani membatalkan pasal-pasal dan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, karena Anda mengikuti etika negara yang benar, maka itu berarti Anda mendahulukan kepentingan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia daripada kepentingan pribadi dan perusahaan swasta.
Jika semua partai telah dibubarkan dan anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara seperti yang tertulis dalam alinea kedua dan 4 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka saya mengusulkan 4 hal yang berikut ini. 1. DPR harus menyinkronkan semua undang-undang dengan Pancasila dan konstitusi agar terjadi sinkronisme baik, yaitu tidak seperti Omnibus Law pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan sinkronisme jahat karena bertentangan dengan sila ke-1 dari Pancasila dan alinea kedua dan 4 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. DPR harus punya komisi pengoreksi undang-undang dan organisasi calon anggota DPR harus membuka kotak surat untuk menerima usulan undang-undang dari orang-orang yang ingin mengusulkan undang-undang tetapi tidak mau atau tidak bisa menjadi anggota DPR. 3. DPR harus mencatat setiap nama dari orang-orang yang telah mengusulkan undang-undang yang telah menjadi undang-undang agar rakyat bisa menelusuri siapa yang mengusulkan suatu undang-undang. Dan jika undang-undang yang diusulkannya bagus, maka dia akan mendapat pujian dari orang banyak. Dan jika undang-undang yang diusulkannya jelek, maka dia akan mendapat kritikan dari orang banyak tentang kepantasannya menjadi anggota DPR. 4. Anggota DPR harus tidak kebal hukum dan negara harus menggaji setiap anggota organisasi dari calon anggota DPR yang berasal dari 19 entitas politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintahan negara agar mereka sungguh-sungguh dalam mengabdi kepada negara untuk generasi yang akan datang. Jika anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara, maka mantan anggota partai tertentu tidak perlu cemas lagi terhadap politik identitas yang membelah rakyat, karena yang memilih presiden adalah anggota MPR. Jika anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara, maka Presiden Indonesia mungkin bisa dari orang-orang yang baik dan mampu mewujudkan rakyat adil dan makmur, dan bukan dari hasil pengkaderan oleh pembajak negara dan orang asing. Jika anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara, maka pemberontakan di Aceh dan Papua mungkin akan berakhir, karena rakyat adil dan makmur akan hadir di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Jika anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara, maka negara mungkin mau mengadakan kuliah gratis untuk semua fakultas dengan melaksanakan 2 bentuk perkuliahan, yaitu kuliah gratis seperti universitas terbuka dan kuliah berbayar murah dengan pergi ke kampus. 2. Partai-partai politik menyebabkan trias politika tidak berjalan sempurna, dan akibatnya seluruh rakyat akan mendapat azab dari Tuhan alam semesta. Jika semua anggota DPR yang membuat undang-undang adalah anggota partai, dan hampir semua presiden dan menteri yang melaksanakan dan mengusulkan undang-undang juga adalah anggota partai, dan anggota partai di DPR juga terlibat dalam pemilihan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, dan Ketua MK, maka mungkin saja jika anggota DPR kotor, maka yang terpilih menjadi
Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, dan Ketua MK adalah orang-orang yang kotor juga. Dan akibatnya merugikan kehidupan politik dan kesejahteraan umum atau kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan semua anggota DPR pernah diam saja ketika Presiden telah menyimpang dari cita-cita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia. Padahal penyimpangan tersebut bisa disebut sebagai perbuatan tercela karena Presiden memasukkan arah negara Indonesia. Dan penyimpangan tersebut bisa juga disebut sebagai pengkhianatan terhadap negara karena penyimpangan tersebut mengkhianati pasal 33 ayat 1-3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Dan akibatnya bisa merugikan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Perlu diingat bahwa Presiden bisa diberhentikan dari jabatannya menurut pasal 7A dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara atau perbuatan tercela. Dan jika semua anggota DPR tidak berani melaksanakan pasal 7A tersebut, maka itu karena mereka yang mengusung Presiden tersebut. Dan mereka didominasi oleh para pengusaha yang diuntungkan oleh kebijakan Presiden tersebut. Dan akibatnya mereka tidak berani berbuat kegaduhan sebentar demi tercapainya sila kelima dari Pancasila atau rakyat adil dan makmur. Pengusaha adalah satu kelompok politik di antara 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai 4 tujuan membentuk pemerintahan negara. Seperti yang tertulis dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada negara dengan sistem partai dalam memilih anggota DPR dan Presiden tahun 2019 di Indonesia, para pengusaha menguasai sekitar 60% kursi di DPR Republik Indonesia. Padahal mereka seharusnya hanya memiliki hak sekitar 5,26% kursi di DPR. Dan itu berarti sistem partai menyebabkan 18 kelompok politik lainnya di setiap provinsi kehilangan hak untuk berperan dengan efektif dalam mencapai 4 tujuan membentuk pemerintahan negara agar rakyat adil dan makmur bisa tercapai. Sistem partai dan dominasi pengusaha di DPR tidak memudahkan cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara tercapai. Itu terlihat dari sulit lahirnya undang-undang yang berguna untuk kepentingan negara, kecuali undang-undang yang merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Ada 19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi yang dibutuhkan untuk membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara agar cita-cita negara bisa tercapai. Dan mereka diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan gabungan dari seluruh kelompok mereka itu sebagai subjek hukum primer dalam hukum negara Indonesia dan merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mereka itu memiliki hak untuk menjadi anggota DPR dan memiliki kewajiban membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mencapai isi dari alinea kedua dan 4 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika semua partai politik adalah subjek hukum sekunder, maka mereka tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban membuat undang-undang untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mereka seperti entitas liar yang ada pada satu negara yang belum merdeka atau baru merdeka. Dan mereka muncul dari identitas dan ideologi dari anggota partainya, tetapi tidak muncul dari keinginan menentukan kelompok-kelompok yang efektif dalam membuat undang-undang yang dibutuhkan negara untuk mencapai cita-cita negara. Dan bahkan semua anggota partai
tidak akan bisa memenuhi semua kelompok yang dibutuhkan negara untuk membuat undang-undang yang efektif dalam rangka mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintahan negara. Itu terlihat dari sekitar 60% dari anggota DPR adalah pengusaha. Sehingga hukum-hukum dan undang-undang yang dihasilkan oleh mereka menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan kelompok-kelompok lainnya di seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak mengarah kepada rakyat adil dan makmur atau terwujudnya sila kelima dari Pancasila. Contohnya adalah beberapa orang yang sebelum menjadi anggota partai adalah orang-orang miskin atau sederhana. Tetapi karena mereka menjadi anggota partai, maka tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya. Karena mereka menjadi pengusaha pada bidang yang seharusnya untuk bidang usaha BUMD, BUMN, Koperasi seluruh rakyat provinsi, dan koperasi seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan mereka itu adalah perbuatan korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan perbuatan jahat terhadap provinsi dan negara menurut ajaran Islam. Tetapi DPR tidak pernah melahirkan undang-undang kejahatan terhadap provinsi dan negara. Bahkan perbuatan jahat ada di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Mahkamah Agung. Dan ada para ahli yang berkata bahwa undang-undang KPK telah diperlemah oleh anggota DPR yang berasal dari partai-partai karena yang akan ditangkap oleh KPK adalah para anggota partai dan para pendukung perbuatan jahat dari anggota partai. Jika seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara tidak berani berbuat kegaduhan sebentar untuk menghentikan perbuatan jahat dari anggota partai dan para pendukung perbuatan jahat dari anggota partai, maka mereka akan merasakan azab yang besar di akhirat. Sesudah rasa takut untuk mengubah perbuatan mungkar tersebut dan rasa rugi akibat gagal mencapai rakyat adil dan makmur di dunia. Dan itu tersirat pada surat Ali Imran ayat 104-105 yang berikut ini. Dan agar ada suatu umat di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh dengan makruf, dan melarang terhadap yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan menyelisihi dari sesudah datang penjelasan kepada mereka. Dan mereka itu akan mendapat azab yang besar. Tiga, partai-partai politik bisa menyebabkan pembajakan negara oleh orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Misalnya, pengusaha swasta dalam negeri, etnis mayoritas, dan asing. Karena ketiganya adalah pihak-pihak yang diuntungkan dengan keberadaan partai politik. Dan mereka itu tentu akan mengalihkan arah pemerintahan negara menuruti keinginan mereka. Dan menghalangi tercapainya sila kelima dari Pancasila atau rakyat adil dan makmur. Ciri-ciri etnis yang mementingkan diri sendiri adalah para laki-lakinya tidak melindungi dan menolong para wanitanya. Sehingga Anda akan melihat atau mendengar ada komplek pelacuran di daerah provinsinya. Dan jika etnis tersebut adalah etnis mayoritas dan kuat, maka Anda akan melihat sikap tendensius sebagai etnis penjajah terhadap etnis lainnya dari mereka. Dan mereka mungkin akan membiarkan korupsi di provinsi Anda dan di negara Anda jika pemimpin negara dari etnis mereka. Karena para koruptor akan mau mendukung sikap jahat dari etnis mayoritas tersebut untuk melemahkan Anda secara fisik dan mental. Sehingga Anda takut meminta keadilan. Dan akhirnya mereka mungkin akan membuat aturan hukum yang mengikut setan dan tidak sinkron kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hukum menjadi kacau balau. Agar rakyat yang bodoh dan penakut di negara Anda menjadi bingung dan apatis. Tetapi orang-orang yang baik dan pemberani di negara Anda akan berontak demi seluruh rakyat di provinsinya atau di negaranya. Pembajakan negara oleh pengusaha swasta dimulai dari diizinkan pengusaha swasta berusaha di bidang usaha yang seharusnya
menjadi bidang usaha BUMD dan BUMN, yaitu bidang usaha yang seharusnya menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengusaha tersebut mempengaruhi pejabat negara dengan korupsi, agar pejabat negara tidak melaksanakan Pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi mungkin karena merasa diperas oleh pejabat negara, maka beberapa pengusaha mencoba menjadi pejabat negara dengan masuk partai politik, agar semua kebijakan pemerintah bertujuan untuk memajukan usaha dari para pengusaha tersebut, atau agar pola pikirnya menyusup ke dalam pola pikir dari polisi, tentara, dan Lemhanas. Dan akibat pengaruh pikirannya tersebut adalah aksi pemerintah menyimpang dari cita-cita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia, seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat. Bahkan saya pernah melihat di TV seorang pengusaha yang tidak mendapat izin atas usahanya. Tetapi ketika dia menjadi kepala pemberi izin usaha pada kantor pemerintah, maka dia sendiri yang menandatangani surat izin atas usahanya tersebut. Pajakan negara oleh asing itu dimulai dari hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, yaitu Republik Indonesia Serikat harus mengembalikan hak milik Belanda, hak-hak konsesi, dan memperbarui izin untuk perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Tetapi pada akhir tahun 1947, dengan tujuan untuk mengembalikan Provinsi Papua ke Indonesia, Soekarno mulai menasionalisasi perusahaan milik keturunan Cina, Belanda, dan asing Indonesia. Perusahaan hasil nasionalisasi dibajak oleh militer. Bahkan Jenderal A.H. Nasution tidak mau menyerahkan pengelolaannya kepada negara. Karena itu Soekarno mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa Jenderal A.H. Nasution hampir menjadi korban pembunuhan PKI pada tahun 1965. Dan jika menurut film G30S PKI, maka dia hampir terbunuh karena dia adalah seorang jenderal yang menjadi anti-anti imperialis asing di Indonesia. Dan jika itu benar, maka itu berarti bahwa dia telah mengkhianati negara Indonesia dan daerah provinsi di mana dia berasal. Saya melihat hasil dari gerakan G30S PKI sebagai kemenangan gerombolan kapitalis terhadap gerombolan komunis, dan bukan sebagai tanda kesaktian Pancasila. Karena sejak saat itu negara Indonesia menuju ke arah kapitalisme dan tidak menuju ke arah mewujudkan sila kelima dari Pancasila. Pembajakan negara pada tahap kedua oleh asing adalah ketika Soeharto dan penasihat ekonominya tiba-tiba menjadi presiden dan pejabat negara. Dan mungkin karena ada operasi intelijen asing yang membuat mereka tergesa-gesa, maka mereka merupakan cita-cita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia. Dan akibatnya mereka mau membuat utang luar negeri ke IGGI dengan syarat harus membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, di mana syarat itu harus melanggar pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Dan jika pengusaha dari asing boleh melanggar pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, maka pengusaha swasta dalam negeri tentu juga boleh melanggarnya. Dan akhirnya pengusaha swasta tersebut dan pasar modal menjadi penyebab munculnya krisis moneter pada tahun 1998 dan timbulnya pembajakan negara pada tahap ketiga oleh asing di negara Indonesia. Dan akibatnya orang-orang asing berhasil membuat negara Indonesia menjadi new emerging market untuk investor dan produk-produk dari negara asing melalui syarat berhutang yang mereka buat dengan pemerintah Indonesia.
Kebijakan negara pada tahap ketiga oleh asing adalah ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998. Dan agar bisa mendapat utang dari IMF, maka pemerintah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh IMF. Dan syarat-syarat itu terlihat dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang didikte oleh IMF. Dan ada juga perbuatan pemerintah yang didikte oleh asing. Misalnya, pemerintah Republik Indonesia tidak boleh mencetak uang. Dan akibatnya, pemerintah harus membuat surat utang daripada mencetak uang tanpa utang. Padahal, mencetak uang bisa menumbuhkan ekonomi berdasarkan analisis ekonomi yang akurat tanpa membebani APBN dan menyebabkan inflasi. Dan tentu dengan syarat bahwa pasal 33 ayat 1 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan. Semua bank dan pasar modal dikuasai oleh BUMN dan BUMD. Dan devisa dikontrol oleh Bank Indonesia agar analisis ekonomi bisa menjadi akurat dan tepat. Perlu diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia bisa menggunakan pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan rakyat adil dan makmur atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pemerintah Indonesia tidak dibajak oleh pengusaha swasta dalam negeri, etnis mayoritas, pejabat militer, pejabat polisi, dan pengusaha-pengusaha dari asing. 4. Menyerahkan pengelolaan kepentingan publik kepada orang-orang yang mementingkan pribadinya, partainya, atau pemilihnya adalah perbuatan korup. Jika dilihat dari mana korup dalam kamus bahasa Inggris. Dan akibatnya, tujuan bersama dari negara tidak dicapai. Karena mereka mau membuat undang-undang yang membolehkan pengusaha swasta mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Para anggota partai politik adalah orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri, partainya, dan pemilihnya. Sehingga partai-partai politik bisa menyebabkan pemerintah dan anggota DPR melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ke arah yang tidak benar. Jika anggota DPR, Presiden, dan para menteri bekerja menurut keinginan para anggota partai politik, keinginan etnis mayoritas, keinginan pengusaha swasta, dan keinginan asing. Saya pernah melihat di TV ketika Luhut Binsar Panjaitan berkata bahwa dari Big Data sekitar 40% rakyat menginginkan penundaan pemilu. Dan sesudah itu seperti ada penghalangan kepala desa untuk mendeklarasikan Jokowi 3 periode dan wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Anda bisa menduga apakah Luhut bohong atau tidak dari perkataannya. Dan sebagian orang tentu berpikir bahwa itu akan mengubah lama masa jabatan Presiden yang tertulis pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Saya berpendapat bahwa tujuan perpanjangan tersebut adalah untuk mengamankan rencana Jokowi dalam rangka memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dan pemindahan tersebut menguntungkan sekelompok pengusaha swasta dalam negeri dan asing dalam jangka panjang. Karena mereka akan mendapat perlakuan khusus di ibu kota yang baru tersebut. Dan itu tertulis pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dan akibatnya, Presiden berikutnya tersandra oleh kebijakan dari undang-undang tersebut. Dan tidak berani lagi melaksanakan pasal 33 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen di Indonesia. Saya setuju ibu kota negara pindah ke IKN di Kalimantan Timur dengan pikiran yang baru, yaitu jika dua syarat yang berikut ini dipenuhi. 1. Dibiayai dengan mencetak uang atas izin DPR tanpa partai, dan tidak dengan membuat utang, dan mendatangkan investor dari dalam negeri dan asing. Karena jika mendatangkan investor dari dalam negeri dan asing,
maka itu sekilas seolah-olah negara Indonesia telah dimiliki secara sempurna oleh sekelompok pengusaha swasta dalam negeri dan asing. Dan akibatnya mungkin menyebabkan kehidupan beragama tidak nyaman lagi. Padahal agama Islam bisa membawa negara Indonesia menuju rakyat adil dan makmur. 2. Ibu kota yang baru harus steril dari pengaruh segerombolan pengusaha swasta dalam negeri dan asing yang membegal ekonomi provinsi dan membajak negara. Yaitu dengan melaksanakan pasal 33 ayat 1-3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen di wilayah ibu kota yang baru tersebut. Agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat di ibu kota yang baru dan selanjutnya di Indonesia. Jika anggota DPR berasal dari 19 kelompok politik dari setiap provinsi yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintahan negara, maka mereka mungkin bisa mengubah Undang-Undang Dasar ke arah yang lebih baik dan mencegah pembajakan negara oleh para pengusaha swasta dalam negeri dan asing. Undang-undang kejahatan terhadap negara mungkin akan mudah lahir dari mereka. Dan begitu juga undang-undang perampasan aset. Sehingga seluruh rakyat provinsi bisa merasa bahagia dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Perlu diketahui bahwa undang-undang perampasan aset pernah dibahas di DPR. Tetapi tidak pernah menjadi undang-undang. Dan itu karena dihalangi oleh bos atau ketua umum partai. Menurut pidato Mahfuz MD pada kuliah umum di UGM. 5. Partai-partai politik bisa menyebabkan negara berubah dari negara hukum menjadi negara penguasa. Sehingga mungkin muncul undang-undang yang merugikan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Menyebabkan pelarangan terhadap ajaran agama, penangkapan terhadap orang-orang baik dari lawan politiknya, dan pembunuhan terhadap para kritikus. Jika dilihat dari motif orang-orang di Indonesia mendirikan partai politik dan menjadi anggota partai politik, maka mungkin saja ada di antara mereka yang mendirikan partai politik atau menjadi anggota partai politik untuk mengubah kebijakan negara, menguasai sumber-sumber ekonomi, mendapat proyek-proyek pemerintah, dan membuat proyek baru melalui pemerintah untuk mengayakan dirinya atau pendukungnya. Sehingga mereka menjauhkan tercapainya cita-cita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu rakyat adil dan makmur. Itu terlihat dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang menguntungkan para pengusaha swasta dan merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Karena pendapatan nasional per kapita yang terjadi adalah pendapatan nasional per kapita semu dan bukan pendapatan nasional per kapita sebenarnya. Dan akibat perbuatannya bisa menimbulkan perang, korupsi, pembajak negara, pembunuhan terhadap para kritikus, pelarangan terhadap ajaran agama oleh pendukung pembajak negara, pelacuran, dan kejahatan lainnya. Pendapatan nasional per kapita semu adalah pendapatan nasional per kapita suatu negara yang tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Itu karena para pengusaha swasta membegal pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara Indonesia menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Perlu diketahui bahwa usaha-usaha BUMD akan menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi. Dan usaha-usaha BUMN akan menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar pendapatan nasional per kapita yang terjadi adalah pendapatan nasional per kapita sebenarnya, dan bukan pendapatan nasional per kapita semu. Dan jika didukung oleh undang-undang yang tepat, maka itu secara otomatis bisa menciptakan rakyat adil dan makmur, atau mewujudkan sila kelima dari Pancasila, seperti yang ada pada logo TNI, polisi, dan stempel Presiden Republik Indonesia. Pada hakikatnya, pendapatan BUMN Indonesia adalah pendapatan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu BUMN pantas diberi hak monopoli oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan pendapatan BUMD adalah provinsi adalah pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi. Karena itu, BUMD pantas diberi hak monopoli oleh seluruh rakyat provinsi. Jika Anda tidak setuju untuk memberi monopoli kepada BUMN dan BUMD, maka Anda mungkin orang yang serakah, tidak berjiwa sosial, keturunan asing, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan anti Pancasila. Agama Islam mengenal fardu ain dan fardu kifayah dalam beribadah. Dan agama Islam juga mengenal pendapatan pribadi dan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Seperti tersirat pada surat Ar-Rum ayat 28 yang berikut ini. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri atau provinsi kamu. Adakah sekutu untuk kamu atau provinsi kamu dengan hamba saya atau negara yang kamu miliki dalam apapun yang kami rezekikan kepada kamu atau provinsi kamu? Maka kamu sama-sama memiliki dalam rezeki itu. Kamu khawatir terhadap pengelolaan atau konsumsi mereka seperti kamu khawatir terhadap pengelolaan atau konsumsi dirimu sendiri atau provinsi kamu. Seperti itulah kami menguraikan ayat-ayat untuk Enis yang berpikir. Ayat 28 pada surat Ar-Rum tersebut di atas bisa menunjukkan bahwa agama Islam mengenal pendapatan pribadi dan pendapatan bersama. Atau pendapatan bersama untuk seluruh rakyat dari suatu provinsi dan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat dari suatu negara. Dan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi tidak boleh menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat negara. Itu berarti bahwa pendapatan bersama untuk seluruh rakyat negara harus berasal dari selain pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi. Dan itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1/3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang saya usulkan berikut ini. 1. Perekonomian Indonesia disusun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah negara berdasarkan atas azas kekeluargaan, dengan mendahulukan pendapatan bersama bagi seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia daripada pendapatan koperasi dan pribadi. 2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan oleh BUMD provinsi untuk memakmurkan seluruh rakyat provinsi. 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dimonopoli oleh BUMN untuk menimbulkan rasa adil dan meningkatkan pendapatan per kapita sebenarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika semua rakyat ingin melaksanakan pasal 33 ayat 1/3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang saya usulkan di atas, maka pemerintah bisa memulainya dari menasionalisasi perusahaan milik pengusaha swasta dalam negeri. Sesudah itu, pemerintah menasionalisasi perusahaan asing sesudah izin usahanya berakhir di Indonesia. Jika pemerintah dari hasil pemilihan partai-partai tidak mau melakukannya, maka pemerintah yang muncul dari tanpa ada partai mungkin mau melakukannya. Dan pemerintah tidak perlu takut, karena menurut Shafi'i Antonio, Indonesia akan menjadi makmur jika Indonesia diboikot oleh beberapa negara asing, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan negara-negara yang tidak memboikot Indonesia untuk memajukan ekonomi seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Anda mungkin telah menyadari bahwa ada pengusaha swasta dalam negeri dan asing yang berbisnis secara jahat dan merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia. Dan akibat perbuatannya bisa menimbulkan perang, korupsi, pembajak negara, pembunuhan terhadap para kritikus, pelarangan terhadap ajaran agama, pelacuran, dan kejahatan lainnya. 6. Partai-partai politik menyebabkan gaji anggota DPR, gaji pejabat BUMN, dan fasilitas yang didapat oleh mereka menjadi tidak wajar, sehingga merugikan negara, provinsi, dan usaha rakyat. DPR yang menetapkan anggaran belanja, dan mereka juga yang menentukan gaji untuk anggota DPR dan gaji pejabat BUMN yang berasal dari para anggota partai.
Sehingga ada kemungkinan mereka menetapkan gaji yang tidak wajar atau merugikan negara. Saya pernah melihat berita di TV bahwa gaji besar dari pejabat BUMN karena meniru perusahaan milik swasta dari luar negeri. Padahal beberapa perusahaan swasta di luar negeri mencaplok pendapatan bersama untuk seluruh rakyat di negaranya dan negara lain. Sehingga mengganggu penguasaan teknologi oleh negara, menghalangi pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan menyebabkan kemiskinan di negara yang mengikutinya. Perlu diketahui bahwa pendapatan dari perusahaan swasta akan menjadi milik pengusaha swasta tersebut, sedangkan pendapatan dari BUMN akan menjadi pendapatan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari hal di atas, terlihat bahwa wajar perusahaan swasta memberi gaji besar jika perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar di seluruh negaranya atau ke seluruh dunia. Dan tidak wajar BUMN memberi gaji besar karena BUMN telah diberi monopoli oleh negara atas pasar di seluruh negara Indonesia, kecuali telah terjadi perbuatan korup dari pembuat kebijakan. Saya juga pernah melihat di TV bahwa gaji besar dari pejabat BUMN karena pejabat tersebut harus bekerja efisien. Pendapat tersebut mungkin muncul dari orang selain ahli ekonomi, karena pembuatan efisien adalah mungkin suatu prestasi untuk mereka. Sedangkan ahli ekonomi menganggap pembuatan efisien adalah suatu yang telah mendarah daging olehnya. Jika ada ahli ekonomi yang bekerja tidak efisien, maka itu berarti telah terjadi suatu perbuatan korup. Karena keterbatasan modal, teknologi, dan ingin memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Jika semua partai dibubarkan, maka gaji anggota DPR, gaji pejabat BUMN, dan fasilitas yang didapat oleh mereka mungkin bisa menjadi tidak terlalu besar. Karena mereka itu mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti para ASN. Dan mereka akan mendapat kebanggaan dari rakyat jika mereka berhasil membawa negara Indonesia menjadi adil dan makmur. Perlu diketahui bahwa pajak berguna untuk pembayaran rutin dan pembangunan infrastruktur, dan pendapatan BUMN dalam APBN berguna untuk pembayaran utang, pengembangan BUMN, dan usaha rakyat. 7. Partai-partai politik menyebabkan negara tidak bisa berfungsi dalam mengatur pendistribusian pendapatan, karena fraksi organisasi usaha rakyat dan fraksi organisasi pedagang tidak ada di DPR untuk berperan dalam membuat undang tentangnya. Jika kita melihat di masyarakat, ada usaha yang seharusnya menjadi usaha rakyat, tetapi dikelola oleh usaha besar, dan tidak ada batasan dalam kepemilikan, produksi, dan impor. Dan itu bisa menghambat orang lain untuk masuk ke dalam usaha tersebut. Padahal orang-orang yang ingin berusaha dan bekerja tidak hanya pengusaha tersebut. Agama Islam membolehkan orang-orang untuk menjadi kaya dengan cara yang benar. Tetapi agama Islam juga mengadarkan rezeki untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan peran mengadarkan itu adalah peran DPR sebagai wakil rakyat dalam membuat undang-undang. Dan ayat-ayat yang mendukung pernyataan tersebut di atas tersirat dalam surat Al-Ankabut ayat 62 ditambah surat Al-Anfal ayat 8 yang berikut ini. Allah melapangkan rezeki untuk siapapun yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan mengadarkan untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, agar Dia menetapkan yang benar dan membatalkan yang tidak benar, dan walaupun benci orang-orang yang berdosa. Jika anggota DPR adalah orang-orang yang beriman, baik dan bertakwa, maka mereka mau beserta Allah dan mau berada di sisi Allah. Karena segala sesuatu di sisinya dengan kadar, maka Allah senikmat-nikmat yang mengadarkan. Anda perlu mengetahui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan itu termasuk pencipta
undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah agar tercapai 4 tujuan membentuk pemerintahan negara dan sekaligus cita-cita negara. Jika TV, laptop, dan undang-undang bisa hidup dan berfungsi dengan baik, maka itu karena kadar-kadar komponennya tepat. Tetapi jika tidak tepat, maka itu dianggap versi tidak stabil atau disebut TV rusak, laptop rusak, dan undang-undang rusak atau korup. Sehingga tidak bisa berfungsi sesuai dengan keinginan pemakainya atau orang-orang yang akan menikmatinya. 8. Partai-partai politik menyebabkan media massa tidak berfungsi maksimal sebagai alat untuk membantu pengawasan terhadap aktivitas trias politika dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Media massa sangat berperan dalam mengiring ingatan peserta pemilu untuk menjadikan seseorang sebagai presiden atau gubernur di suatu negara atau provinsi. Karena itu, beberapa anggota partai politik atau pendukung partai politik memiliki media massa. Dan akibatnya, media massa tidak berfungsi secara maksimal sebagai alat untuk membantu pengawasan terhadap aktivitas trias politika dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dimanfaatkan oleh partai politik untuk mempromosikan calon presiden yang didukung oleh partai politik tersebut. Walaupun calon presiden tersebut mungkin akan merugikan negara dengan mengkhianati pasal 3 ayat 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata massa bermakna publik atau agregat. Dan jika begitu, maka media massa bermakna media publik atau media milik seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Karena itu media massa termasuk cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara, sehingga tidak pantas dimiliki oleh pengusaha swasta. Saya berpendapat bahwa jika semua partai politik dihapuskan, maka media massa seperti koran, radio, dan TV harus dikelola oleh BMD, BUMN, Koperasi Seluruh Rakyat Provinsi, dan Koperasi Seluruh Rakyat Indonesia. Jika dilihat dari pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, sehingga mereka bisa berperan maksimal dalam membantu pengawasan terhadap aktivitas trias politika dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika media massa seperti koran, radio, dan TV dikelola oleh pengusaha swasta, maka pengusaha tersebut pernah menghentikan suatu acara TV yang berguna untuk mencerdaskan rakyat dalam bidang hukum dengan tiba-tiba. Dan alasannya mungkin karena acara tersebut sering membahas aktivitas tentara, polisi, dan pemerintah dari sudut hukum yang tepat. Dan mereka mungkin menganggap acara tersebut sebagai acara yang bisa menimbulkan kegaduhan. Padahal orang-orang yang berbuat kegaduhan adalah orang-orang yang membiarkan atau mengambil kebijakan yang salah atau tidak tepat. Karena pengetahuannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR. Atau karena kejahatannya. Sehingga akibat perbuatannya merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Perlu Anda ketahui bahwa Anda masih dapat menikmati kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik pemerintah, dan kebebasan media informasi jika semua partai politik telah dihapuskan. Walaupun kebebasan Anda tidak absolut, karena dibatasi oleh hak asasi orang lain. Tetapi kebebasan Anda adalah kebebasan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh wakil seluruh rakyat di DPR, dan tidak dibuat oleh wakil seluruh partai politik di DPR. 9. Partai-partai politik bisa menyebabkan kudeta oleh orang-orang yang jahat. Jika presiden yang terpilih tidak disukai oleh pemerintah asing, tetapi partai yang mendukung presiden tersebut atau partai orang-orang yang baik menang dalam pemilu. Islah Bahrawi sebagai penasehat ahli untuk Densus 88 anti teror
pernah berkata di suatu TV, jika politik bersentuhan dengan agama, maka akan terjadi tindakan kekerasan. Kemudian dia mengambil contoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Boko Haram di Nigeria. Islah Bahrawi melihat dari satu sisi, tetapi dia tidak menyebut bahwa politik yang anti agama juga menyebabkan tindakan kekerasan dan pembunuhan, seperti yang pernah terjadi di negara yang punya ideologi sekuler dan komunis. Faktanya, konflik kepentingan sering menyebabkan tindakan kekerasan dan pembunuhan. Misalnya kepentingan partai politik, ekonomi, dan ego etnis yang ingin menguasai etnis lainnya. Tetapi agama Islam justru menjadi pemecah masalah dari keadaan itu. Karena agama Islam melarang keberadaan semua partai politik. Tidak boleh membegal hak seseorang atau hak seluruh rakyat provinsi dan hak seluruh rakyat negara. Dan menyuruh orang atau setiap etnis untuk bersikap adil kepada setiap orang atau etnis lainnya. Anda tentu sudah mengetahui bahwa politik kapitalis adalah bersifat sekuler, karena memisahkan kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Sedangkan politik komunis adalah anti agama, karena menganggap agama sebagai candu, seperti yang ada di klub malam. Seorang mantan kepala BIN pernah berkata di YouTube, jika presiden terpilih tidak disukai oleh pengikut kapitalis dari luar negeri, maka pemerintahan tersebut mungkin akan diguncang dengan kegaduhan, yaitu dengan cara pebisnis tersebut mengucurkan dolar Amerika sebesar 300 triliun rupiah untuk membuat kegaduhan melalui lahan politik dari partai berkuasa. Itu karena politik kapitalis tidak menyukai negara yang mengikuti ekonomi komunis dan ekonomi Islam. Dan bahkan pengikutnya sering mencoba untuk menghancurkannya, agar berubah menjadi ekonomi kapitalis yang merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara. Amerika Serikat selain penyebar ekonomi kapitalis, beserta free market mechanism, juga penyebar paham demokrasi liberal. Dan bahkan pemerintah Amerika Serikat mau memusuhi negara yang menolak kedua paham tersebut. Karena pemerintah Amerika Serikat mengira kedua paham tersebut pantas untuk semua negara di dunia. Padahal yang terjadi adalah partaikrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan partai dan bukan di tangan rakyat. Dan semua anggota kelompok partai tersebut pasti tidak akan bisa berperan dalam mencapai 4 tujuan membentuk pemerintah suatu negara. Karena mereka terdiri dari kelompok yang mendukung para kapitalis dan tidak mendukung para kapitalis. Impian dari demokrasi yang disebarkan oleh para pengikut kapitalis telah menyebabkan beberapa negara telah hancur. Karena rakyatnya ingin mengikuti paham demokrasi, di mana demokrasi menjanjikan kebebasan mengemukakan pendapat atau mengkritik pemerintah, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Negara tersebut tidak perlu hancur jika pemerintahnya memberi 4 kebebasan dalam demokrasi tersebut kepada rakyat negaranya, walaupun tetap dalam paham komunis atau paham negara Islam. Semboyan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan jika pemilihan anggota DPR dan presiden dilakukan dengan melibatkan partai, maka semboyan demokrasi berubah menjadi dari partai, oleh partai, dan untuk anggota partai dan para pengusaha pendukung partai. Karena itu perlu muncul kebebasan kelima dalam demokrasi, yaitu bebas dari keberadaan semua partai politik, agar kedaulatan berada di tangan rakyat yang bisa berperan dalam mencapai 4 tujuan membentuk pemerintah suatu negara. Saya berpendapat bahwa cara untuk mengatasi pengaruh buruk dari partai politik dan politik kapitalis dari pengusaha swasta dalam negeri dan asing terhadap jalan pemerintahan yang baik di suatu negara, yaitu dengan menghapus peran semua partai politik dalam pemilihan anggota dewan dan presiden atau gubernur di Indonesia, agar tidak ada kegaduhan massal dalam pemilihan presiden atau gubernur, sehingga negara Indonesia bisa berdaulat secara hukum
dan bisa mencapai pendapatan nasional per kapita sebenarnya. 10. Partai-partai politik menyebabkan presiden dan para menteri bekerja menurut misi partai dan keinginan presiden dan para menteri, dan tidak menurut cita-cita negara dan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia yang tertulis pada alinea kedua dan 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Dan akibatnya terjadi pelecehan terhadap logo TNI, logo polisi, dan stempel Presiden Republik Indonesia. Saya pernah melihat di YouTube dan TV, beberapa anggota TNI dan polisi berteriak, NKRI harga mati. Padahal jika mereka dimatikan oleh anggota GAM dan OPM, maka Aceh dan Papua tetap belum merdeka. Nah, itu menunjukkan bahwa NKRI tidak milik TNI dan polisi, tetapi milik orang Aceh, orang Papua, dan provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan saya pernah melihat berita di YouTube bahwa TNI dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sikap Amerika Serikat terhadap keputusan tersebut. Dan itu mungkin berarti jika TNI takut kepada Amerika Serikat, maka TNI akan memilih merugikan seluruh Indonesia dalam keputusannya. Dan itu berarti mereka tidak menjaga dan melindungi NKRI. Karena mereka mau mengkhianati seluruh rakyat Indonesia demi segerombolan pengusaha swasta dalam negeri dan asing yang membegal ekonomi provinsi dan ekonomi negara Indonesia. Sikap mereka itu mungkin saja menyebabkan kekerasan terhadap rakyat provinsi dan menyebabkan pemberontakan dari beberapa provinsi. Dan bahkan beberapa orang jenderal TNI dan polisi diisukan punya perusahaan dan menjadi pembacking dalam bidang usaha yang seharusnya menjadi bidang usaha BUMD dan BUMN. Itu mengingatkan saya kepada perkataan Joko Widodo di TV bahwa Prabowo punya lahan ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan. Dan perkataan Haris Azhar di TV bahwa Luhut Binsar Panjaitan menggunakan sekelompok anggota TNI untuk mengamankan tambang emas milik Luhut di Papua. Walaupun telah dibantah oleh Luhut yang pensiunan jenderal TNI tersebut bahwa dia tidak punya tambang emas di Papua. Jika Anda melihat para pensiunan jenderal TNI atau polisi dan orang-orang yang dekat dengannya berusaha di bidang yang seharusnya menjadi bidang usaha BUMD atau BUMN, maka itu mungkin karena para jenderal TNI atau polisi tersebut menjadi petinggi di partai politik, atau mereka pernah menjabat direktur atau komisaris di BUMN pada zaman pemerintahan Soeharto, di mana pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, atau pemerintah pada waktu itu melanggar sumpah jabatannya dan mengkhianati negara, sehingga timbul rasa patuh atau rasa enggan kepada dua kelompok dari mereka dalam melaksanakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah setiap anggota TNI dan polisi mau menjadi anggota TNI dan polisi jika mereka tidak digaji dan tidak mendapat uang pensiun? Dan jika mereka tidak mau, maka setiap provinsi di Indonesia mungkin juga tidak mau jika ekonomi provinsinya dan ekonomi Indonesia dicaplok oleh segerombolan pengusaha swasta dalam negeri dan asing. Kemudian mereka dibebani utang bertumpuk-tumpuk yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengusaha swasta dalam negeri dan asing tersebut. Nah, akibatnya menjauhi sila kelima dari Pancasila, yang lambangnya dimasukkan ke dalam logo TNI, polisi, dan stempel Presiden Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa menurut Jenderal Gatot Nurmantio, jika seorang jenderal melanggar sumpah jabatannya dan mengkhianati negara, maka setiap bawahannya boleh menembaknya. Dan itu mungkin karena jenderal tersebut telah kehilangan martabatnya atau harga dirinya ketika dia ikut melecehkan logo TNI, polisi, dan stempel Presiden RI. Anda perlu mengetahui bahwa suatu provinsi boleh memberontak melawan kezaliman dari pemerintah pusat
menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jika pemerintah pusat telah melanggar syarat kesediaan orang-orang dari suatu provinsi untuk bergabung dengan negara kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut. Atau jika pemerintah pusat tidak lagi mencapai tujuan bersama dari negara kesatuan yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut. Negara seperti tidak ada ketika TNI dan polisi membiarkan pembajak negara membawa negara ke arah yang tidak benar dan memunculkan begal terhadap ekonomi provinsi dan negara. Dan kezaliman dari para pembegal ekonomi tersebut bisa mengganggu stabilitas nasional dan memunculkan pemberontakan di beberapa provinsi di Indonesia. Sehingga bisa mengakibatkan terbunuhnya ratusan ribu rakyat sipil, polisi, dan tentara di Indonesia. Seorang ustadz dan seorang habib juga pernah berkata, NKRI harga mati. Dan itu mungkin karena mereka latah. Sehingga mereka ikut-ikutan berkata begitu. Dan mereka tidak mengetahui bahwa kalimat tersebut bermakna dua. Yaitu makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan makna dari intelijen. Di mana makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah NKRI tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan makna dari intelijen adalah siapa yang meminta keadilan akan dimatikan. Dan setiap orang Aceh dan Papua mungkin akan menangkap makna dari intelijen. Dan tidak akan menangkap makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkataan Ustadz dan Habib tersebut bisa menyesatkan TNI dan polisi. Karena kalimat yang diucapkannya bisa mendorong TNI dan polisi membungkam keadilan dengan jahat. Atau berdiri pada posisi sebagai orang-orang yang zalim. Dan saya berharap TNI dan polisi tidak mau berada pada posisi yang tidak pintar tersebut. Karena TNI dan polisi mempunyai hak untuk mati sebagai orang-orang yang baik. Dan mendorong negara untuk berbuat adil kepada orang-orang Aceh dan Papua. Sebelum memerangi orang-orang Aceh dan Papua yang melanggar perjanjian yang adil dan damai. Karena saya pernah melihat di YouTube bahwa seorang mantan pejuang Papua pernah berkata, jika pemerintah Indonesia mau memberi keadilan kepada orang-orang Papua, maka pemberontakan di Papua mungkin bisa berakhir. Perlu diketahui bahwa ada perintah untuk berjuang melawan kezaliman di dalam Quran dan Bibel. Dan jika semua partai dihapuskan, maka negara mungkin bisa mewujudkan keadilan karena presiden dan para menteri bekerja tidak menurut misi partai atau keinginan presiden, tetapi menurut realita dalam rangka mencapai cita-cita negara dan tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang tertulis pada alinea kedua dan 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sila kelima dari Pancasila atau rakyat adil dan makmur bisa hadir di depan mata seluruh rakyat Aceh, Papua, dan Indonesia. Anda perlu mengetahui bahwa jika seseorang berusaha di bidang yang seharusnya menjadi bidang usaha BUMD dan BUMN, sebelum ada pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti dia merebut pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Dan jika sesudah ada pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka itu berarti dia merampas pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Dan perbuatannya itu bisa disebut sebagai perbuatan membegal jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 11. Partai-partai politik bukan subjek hukum primer dalam hukum negara Indonesia. Karena itu mereka tidak memiliki hak dan kewajiban dalam membuat undang-undang untuk seluruh Indonesia. Dan mereka tentu juga tidak berwenang untuk menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia di DPR. Karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen oleh partai politik untuk kepentingannya. Perlu diketahui bahwa isi pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan berada di tangan rakyat.
Sedangkan isi pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah Indonesia adalah negara hukum. Karena pasal 20 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan undang-undang tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat di semua provinsi di Indonesia, maka lebih cocok calon anggota DPR diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara dan diambil dari setiap provinsi. Ada 19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi yang dibutuhkan untuk membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara agar cita-cita negara bisa tercapai. Dan mereka diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan semua kelompok dari mereka merupakan subjek hukum primer dan penjelmaan dari seluruh rakyat provinsi. Misalnya, organisasi pensiunan tentara, organisasi pensiunan polisi, organisasi pensiunan ASN, organisasi BUMN, organisasi BUMD, organisasi koperasi seluruh rakyat provinsi, organisasi usaha rakyat, organisasi pengusaha pabrik dan jasa, organisasi buruh dan karyawan, organisasi pedagang, organisasi lembaga konsumen, organisasi LSM, organisasi wartawan, organisasi guru, organisasi perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi pemuda dan pengangguran, organisasi majelis agama, dan organisasi majelis adat dari setiap provinsi di Indonesia. Perlu dipahami bahwa orang-orang yang pantas menjadi anggota DPR dipilih secara demokratis oleh organisasi yang bersangkutan, yaitu dari orang-orang yang ingin mewujudkan tercapainya sila kelima dari Pancasila atau rakyat adil dan makmur. Organisasi majelis agama dan organisasi majelis adat adalah dua kelompok identitas yang menjadi dua kelompok di antara 19 kelompok yang anggotanya dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR dan memilih presiden pada negara tanpa partai politik, agar rakyat adil dan makmur bisa tercapai. Dan nama-nama partai juga beberapa identitas yang anggotanya akan dipilih untuk menjadi anggota DPR dan presiden pada negara dengan partai politik. Namun tidak bisa mencapai rakyat adil dan makmur sesudah umur negara Indonesia mencapai 75 tahun, karena sangat sulit bagi orang-orang yang mementingkan pribadinya, partainya dan pemilihnya mendahulukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan jika Anda tidak bisa menghargai setiap identitas yang ada pada setiap provinsi, maka Anda mungkin tidak akan bisa bersikap adil kepadanya. Padahal dalam agama Islam dan Kristen ada perintah dan keinginan untuk bersikap adil di antara manusia dan kepada setiap etnis. Beberapa orang Islam merasa dimusuhi ketika ada wacana pelarangan politik identitas berdasarkan agama dan etnis. Dan itu adalah puncak dari aksi partai politik. Karena partai politik meminta pelarangan terhadap partai politik itu sendiri secara tidak langsung. Dan itu karena para ketua umum partai tidak menyadari bahwa nama partai juga identitas untuk peserta pemilu yang bisa menyebabkan pembelahan rakyat dan saling bunuh di antara anggota partai dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi milik seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Perlu diingat bahwa pembelahan rakyat seperti itu akan berakhir jika yang akan menjadi anggota DPR berasal dari subjek hukum primer dan bukan dari partai-partai yang merupakan subjek hukum sekunder dalam hukum negara Indonesia. Perubahan negara menuju satu partai komunis telah menimbulkan kematian terhadap jutaan orang pendukung kapitalis di seluruh dunia. Dan penolakan multipartai terhadap satu partai komunis juga telah menimbulkan
kematian terhadap jutaan orang pendukung komunis di seluruh dunia. Dan itu berarti kedua sistem tersebut adalah sistem yang jahat terhadap kemanusiaan dan tidak cocok pada negara yang baik dan mayoritas rakyatnya baik. Orang-orang kapitalis menganggap telah membunuh orang-orang jahat dari pengikut komunis. Dan sebaliknya, orang-orang komunis menganggap telah membunuh orang-orang jahat dari pengikut kapitalis. Dan Anda mungkin menganggap bahwa orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang membegal pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara menjadi pendapatan pribadinya atau perusahaannya. Sehingga pemerintah negara dan pemerintah provinsi tidak bisa merencanakan dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dalam rangka mencapai cita-cita negara atau rakyat adil dan makmur. Para pengusaha swasta bisa membegal ekonomi provinsi dan ekonomi negara karena kebanyakan dari anggota DPR adalah para pengusaha swasta. Sehingga mereka mungkin saja enggan membuat undang-undang untuk melaksanakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar tercapai rakyat adil dan makmur. Dan akibat kezaliman dari para pemegang ekonomi provinsi dan ekonomi negara tersebut bisa mengganggu stabilitas nasional dan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa jika kegiatan parpol mengakibatkan pemberontakan terhadap NKRI, maka menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol, partai politik bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika seluruh rakyat Indonesia ingin membubarkan semua partai politik dan ingin berganti kepada negara tanpa sistem partai dalam memilih anggota DPR dan presiden, maka seluruh rakyat Indonesia mungkin bisa menempuh 5 cara yang berikut ini. 1. Mengikuti jalur hukum yang berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Meniru cara pemerintahan Jokowi dalam membubarkan FPI. 3. Mengusulkan kepada Presiden atau MPR untuk membubarkan semua partai politik di Indonesia ketika Presiden akan berakhir masa jabatannya. 4. Membuat Partai Rakyat Indonesia di setiap provinsi dengan misi untuk membubarkan semua partai politik jika Partai Rakyat Indonesia tersebut menang dalam pemilu. 5. Melaksanakan referendum untuk membubarkan semua partai politik agar tidak ada lagi kegaduhan dalam pemilu dan tidak ada lagi biaya yang besar untuk pemilu, yaitu sebesar 110,4 triliun untuk pemilu dan pilkada tahun 2024. Alasan pembubaran semua partai politik adalah karena partai politik tidak memenuhi syarat pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan partai politik. Dan undang-undang yang dibuat oleh partai politik di DPR tidak bisa mencapai cita-cita negara. Dan itu jelas membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena melanggar syarat kesediaan orang-orang dari setiap provinsi untuk masuk ke dalam negara Indonesia. Seluruh Indonesia adalah subjek hukum primer dalam hukum negara Indonesia. Sedangkan semua partai politik adalah subjek hukum sekunder dalam hukum negara Indonesia. Karena itu partai politik tidak memenuhi syarat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan subjek hukum primer dalam hukum negara Indonesia. Dan akibatnya, keberadaan semua partai politik tidak sah sebagai calon anggota DPR di negara Indonesia jika dilihat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diingat bahwa ada
19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi yang bisa berperan secara efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Dan semua kelompok tersebut diturunkan dari 4 tujuan membentuk pemerintah negara yang tertulis pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mereka itu merupakan subjek hukum primer dari setiap provinsi dan merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat provinsi. Karena itu mereka pantas mewakili seluruh rakyat provinsi di DPR Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa 19 kelompok politik dari seluruh rakyat di setiap provinsi harus telah ada dan bersiap-siap menggantikan semua anggota partai politik yang ada di DPR sebelum pembubaran semua partai politik. Karena selamat-lambatnya 30 hari sesudah itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik pada saat itu untuk menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa partai politik untuk pertama kalinya. Itu tertulis pada pasal 8 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar RI tahun 2002. Jika partai politik adalah haram pada negara yang baik dan mayoritas rakyatnya baik, kemudian seluruh rakyat berjuang untuk membubarkan semua partai politik, maka itu karena rakyat ingin mengambil kedaulatan yang selama ini dibajak oleh partai politik, agar Indonesia menjadi negara hukum dan semboyan demokrasi menjadi nyata, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada waktu kedaulatan berada di tangan partai, maka Indonesia menjadi negara penguasa, dan semboyan demokrasi pada waktu itu adalah dari partai, oleh partai, dan untuk anggota partai. Itu karena mereka mewakili partainya untuk mewujudkan tujuan dirinya sendiri, tujuan pendukungnya, atau tujuan partainya. Itu terlihat dari praksi-praksi di DPR yang berdasarkan partai. Dan akibatnya, beberapa undang-undang yang mereka buat menguntungkan pengusaha swasta dalam negeri dan asing, dan merugikan BUMD, BUMN, dan koperasi seluruh rakyat provinsi. Dan itu karena fraksi BUMD, BUMN, dan koperasi seluruh rakyat provinsi tidak ada di DPR. Dan akibatnya, negara menjauhi sila kelima dari Pancasila atau rakyat adil dan makmur. Asyumardi Asra pernah berkata bahwa 60% dari anggota DPR adalah pengusaha swasta. Dan jika dilihat kepada para menteri pada masa Joko Widodo, maka lebih dari 50% adalah para pengusaha. Itu bisa menyebabkan terjadinya pembajakan negara oleh para pengusaha dalam waktu yang sangat lama. Karena pada hukum dan undang yang dibuat oleh mereka menyimpang dari cita-cita perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia. Dan itu tentu merugikan kesejahteraan seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Jika tidak segera diubah ke dalam bentuk pemilihan anggota DPR dan Presiden yang lebih baik, yaitu pemilihan anggota DPR dan Presiden tanpa ada satu partai pun. Perlu dicatat bahwa jika pemerintah baru tanpa partai politik terbentuk, maka pemerintah baru tersebut perlu menggaji semua pekerja partai politik yang telah dibubarkan, agar tidak terjadi penolakan dari mereka. Jika pekerja partai politik tersebut tidak mempunyai pekerjaan lain selain dari bekerja di partai politik yang telah dibubarkan tersebut. Jika ada anggota partai politik yang merasa keberatan dengan beralihnya anggota DPR dari partai politik kepada 19 kelompok yang pantas mengurus kepentingan publik dari setiap provinsi, maka anggota DPR tersebut sangat jelas mementingkan pribadinya atau pemilihnya dan tidak mementingkan seluruh rakyat di provinsinya dan seluruh rakyat di negaranya. Anda perlu menyadari bahwa bernegara itu untuk mencapai tujuan bersama dari semua provinsi
dan tidak untuk mencapai tujuan pribadi dan masing-masing kelompok dari anggota partai politik, atau tidak pula saling memperebutkan pendapatan bersama untuk seluruh rakyat provinsi dan seluruh rakyat negara dari mendukung partai politik yang akan menang dalam pemilu. Akhirnya ingatlah kata-kata Mutara yang berikut ini. Seluruh rakyat di setiap provinsi terdiri dari semua kelompok yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Sedangkan seluruh partai politik di setiap provinsi tidak terdiri dari semua kelompok yang bisa berperan dengan efektif dalam mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Seluruh rakyat adalah subjek hukum primer, karena itu seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam membuat undang untuk seluruh rakyat provinsi dan negara. Sedangkan seluruh partai politik adalah subjek hukum sekunder. Karena itu, partai politik tidak memiliki hak dan kewajiban dalam membuat undang untuk seluruh rakyat provinsi dan negara dalam rangka mencapai cita-cita negara dan 4 tujuan membentuk pemerintah negara. Hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis atau MPR, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Dan bila dikatakan tampillah, maka tampillah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari setiap provinsi di antara kamu. Dan Allah Maha mengabarkan apapun yang kamu kerjakan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali hukum Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dalam menentukan hukum di negaramu. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Kemudian dia mempersatukan di antara hatimu dengan menerima penghapusan partai-partai. Maka kamu menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Sedangkan kamu telah berada di tepi lubang neraka. Maka dia melepaskan kamu daripadanya. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk.